Hai semuanya, lama tak berjumpa. Kali ini kita kembali membahas film yang bisa dibilang mungkin sangat ketinggalan. Tapi tak masalah, kita akan membahas tentang film dengan judul Jungle Cruise. Film ini berceritakan tentang usaha seorang penjelajah yang bertualang untuk menemukan bunga ajaib, yang mana pohon tersebut memiliki kekuatan penyembuh yang sangat mujarab untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Petualangan ini pasti tidak mudah karena ia harus berhadapan dengan makhluk immortal atau bisa kita sebut makhluk abadi yang juga siap merampas pohon itu darinya. Tanpa banyak basa-basi, mari simak alur ceritanya. Awal mula film ini dimulai dari diceritakannya legenda air mata bulan atau Lagimas de Cristal, yaitu sebuah kelopak bunga ajaib yang terletak di balik pohon tersembunyi yang bernama La Luna Rota. Bunga tersebut memiliki kekuatan yang mampu menyembuhkan penyakit, berada di hutan Amazon, Brazil. Pada pertengahan abad ke-16, penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Don Lope Aguirre melakukan pencarian untuk menemukan air mata bulan. Namun di saat perjalanan mereka melakukan penjelajahan, satu persatu pasukannya direnggut oleh keganasan hutan Amazon. Legenda menyatakan bahwa Aguirre dan ketiga pasukannya berhasil selamat karena diselamatkan oleh suku pedalaman yang memberikannya air mata bulan untuk lolos dari kematian. Bukannya berterima kasih, Aguirre malah meminta agar kepala suku memberikannya mata panah suci agar bisa mendapatkan air mata bulan. Kepala suku menolaknya. Lalu Aguirre mengamuk. Dia membakar tempat tinggal suku tersebut. Akan tetapi nasib buruk menimpa ia dan pasukannya. Mereka dikutuk menjadi tahanan hutan dan tak bisa jauh dari sungai. Bahkan mereka juga tidak bisa mati atau immortal. Pada tahun 1916 di London, seorang ilmuwan muda bernama MacGregor Houghton sedang mempresentasikan ke suatu kelompok untuk sebuah ekspedisinya menemukan legenda air mata bulan dengan tujuan untuk melakukan penelitian dan pengobatan. Namun kelompok tersebut tidak mempercayainya dan menganggap air mata bulan hanyalah sebuah mitos. Adik MacGregor yang bernama Lily yang waktu itu sedang menonton presentasi tersebut keluar dan menyelinap masuk ke ruangan penyimpanan benda langka. Tapi saat itu juga ia bertemu dengan seorang bangsawan Spanyol yaitu Pangeran Joachim. Lily pun berpura-pura untuk mencari softtext di ruangan atas. Lalu Joachim mengizinkannya. Setelah itu, Lily mulai mengendap-endap dan menemukan apa yang ia cari, yaitu sebuah peti yang berisikan mata panah suci dan mengambilnya lalu pergi. Pangeran Joachim yang pada saat itu akan membeli mata panah tersebut terkaget karena mata panah itu telah hilang. Ia menyadari bahwa wanita yang bertemu dengannya di ruang tengah tadi telah mencurinya. Pangeran melihat Lily sedang kabur melewati tangga. Ia pun langsung menyuruh para pekerja untuk menangkapnya. Lily mencoba kabur menggunakan troli tangga, akan tetapi Lily kehilangan arah dan dia jatuh keluar dari jendela. Dan bertahan dengan bergantungan di tangga. Kemudian pangeran meminta Lily untuk mengembalikan kotak mata panah suci dan Lily pun melemparnya. Saat itu juga MacGregor datang untuk menolong Lily dengan memberhentikan kereta yang sedang berjalan ke arahnya. Setelah Lily jatuh ke dalam bak bus, MacGregor membayar bus untuk pergi ke apartemennya. Kembali ke Pangeran Joachim, ia akhirnya membuka kotak pemberian Lily. Tapi ia dikecewakan karena isi kotaknya ternyata adalah burung paruh hijau yang sudah mati. Si penjual mata panah mencoba menenangkan Joachim dan tak sengaja menyebut nama aslinya. Joachim marah dan membunuh semua yang mendengar nama aslinya. Dengan panik, penjual panah memberitahu bahwa Lily pasti akan pergi ke suatu tempat yang ada hubungannya dengan mata panah suci. Dan Joachim pun langsung ingin menyusul Lily. Sementara itu, Lily dan MacGregor sudah berada di apartemen. Karena mata panah suci mereka sudah didapatkan, mereka langsung menyusun rencana untuk pergi ke hutan Amazon mencari Tears of the Moon. Di sisi lain, seorang pemandu wisata di sungai Amazon bernama Frank Wolf sedang memandu wisatawannya dengan perahu kesayangannya yang bernama L'Aquila. Frank terlihat sangat paham luar dalam tentang hutan berbahaya itu. Frank bahkan menakut-nakuti pengunjung. Ia bahkan bekerja sama dengan suku pedalaman di sana dengan tujuan agar para wisatawan mendapatkan sensasi menegangkan dari tur mereka.
Beberapa saat kemudian, Frank didatangi seorang rentenir yang bernama Nilo Nemalato. Ia ingin menagih uang yang Frank pinjam untuk perbaikan mesin kapal. Frank yang saat ini tak memiliki uang banyak hanya mampu membayar 20% saja. Yang akhirnya Nilo pun mengambil kunci dan mesin perahu Frank yang dijadikan sebagai jaminan. Di waktu yang sama, Lily dan McGregor tiba di Porto Velho. Mereka ingin menemui Nilo untuk menyewa perahu dengan tujuan perjalanan mereka. Di saat yang sama, Frank masuk menyelinap ke ruangan Nilo untuk mengambil kunci perahunya. Saat Frank sedang mengobrak-abrik brankas Nilo, tiba-tiba Lily mengetuk pintu. Frank berpura-pura menjadi Nilo dan mengatakan bahwa ia sedang sibuk. Lalu Lily mengatakan bahwa dirinya banyak uang untuk menyewa perahu. Seketika Frank langsung membukakan pintu dan mempersilahkannya masuk. Lily membuka peta hutan Amazon dan memberitahu tujuannya mencari Tears of the Moon yang hanya ada di wilayah paling jauh dan berbahaya, yang bernama Lagrimas de Cristo. Frank heran dengan tujuan Lily karena itu hanyalah mitos. Lily melihat ada obeng di luar brankas. Ia menolong membukanya sehingga Frank mendapatkan kunci tersebut. Lalu mereka lanjut membicarakannya dan menegosiasikan hal ini di bar. Tetapi mendadak Nilo yang asli muncul. Merasa tertipu, Lily memilih pergi. Sebelum Lily pergi, mata Frank tertuju pada kalung yang dikenakan Lily. Benda itu adalah benda keramat anak panah suci yang Lily curi dari Joachim. Frank pun menahan Lily dan mereka semua pun berdebat. Tiba-tiba datang seekor jaguar membuat satu bar panik. Lalu Frank bergulat dengan jaguar tersebut dan berhasil mengusirnya dengan cara melempar daging keluar. Melihat skill Frank, Lily tertarik dan memilihnya untuk menjadi pemandu perjalanannya. Frank membawa Lily dan McGregor ke L'Aquila. Saat Frank menghidupkan musiknya, datanglah si jaguar sebelumnya yang ternyata adalah peliharaan Frank yang bernama Proxima. Dan kejadian sebelumnya adalah rencana Frank untuk menarik perhatian Lily. Di saat Frank dan Gregor sedang mengemasi barang, Lily tiba-tiba diculik dengan segerombolan pria yang disewa oleh Joachim. Di waktu yang sama, Nilo dan anak buahnya datang untuk mengejar Frank. Frank pun menghidupkan mesinnya dan pergi menjauhi Nilo. Mengingat Lily diculik, Frank meminta agar Gregor menjaga perahunya sementara ia pergi ke pasar untuk mencari Lily. Lily yang dimasukkan ke kandang berhasil membuka pintu kandangnya menggunakan besi. Lalu ia berkelahi dengan sekelompok pria tersebut. Dengan bersamaan, Frank datang untuk membantu Lily. Setelah itu, mereka kabur menuju pelabuhan. Frank memilih melompat ke sungai menuju perahu, sementara Lily memilih pergi ke menara flyover karena ia tidak bisa berenang. Di sisi lain, tepatnya di dalam kapal selam, Joachim mendapatkan kabar bahwa Lily berhasil lolos. Ia mengambil keputusan untuk keluar ke permukaan untuk menyerang perahu Lily. Joachim kemudian menembakkan senjatanya ke arah L'Aquila dan membuat mesinnya mati. Untungnya mereka berada di tikungan. Frank menggunakan tali jangkar untuk membelokkan perahunya. Setelah berhasil, Frank kembali menyalakan perahunya dan melaju menjauhi Porto. Akan tetapi Joachim menyerang kembali dengan melepaskan torpedo ke arah perahu. Frank sengaja menambah kecepatannya dan sengaja menabrak perahunya ke bangunan untuk menghindari torpedo. Dan akhirnya mereka berhasil. Kapal Joachim tiba-tiba tersangkut jangkar yang tadi digunakan oleh Frank lalu menabrak dermaga dan menghancurkan semua perahu milik Nilo. Sungguh kasihan. Di dalam perjalanan menuju Lagrimas de Cristal, mereka bertemu dengan lumba-lumba berwarna pink dan bermain kamera. Di sisi lain, Joachim merasa kesal karena gagal menangkap Lily. Ia menyimpulkan bahwa Lily pasti sedang mencari Tears of the Moon.
Ia teringat tentang legenda Aguirre dan berpikir kalau Aguirre lah yang tahu tentang pohon tersebut. Ia berencana untuk mencari keberadaan Aguirre yang diyakini masih hidup di dalam hutan. Karena memang menurut legenda mereka tak bisa mati. Ketika gelap tiba, Frank, Lily, dan Gregor menepikan perahunya untuk beristirahat. Saat McGregor mau tidur, ia dikejutkan oleh Proxima yang bersiap menerkam dirinya. Frank dengan santai menenangkan jaguarnya itu dan membuat Lily sadar jika Frank benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sisi lain, Joachim dan anak buahnya berhasil menemukan goa bawah tanah di mana Aguirre dan pasukannya dipenjara. Konon katanya mereka akan terbebas dari penjara jika ditaburi air sungai Amazon. Dan yang keluar adalah ular. Ia memberitahu bahwa Tears of the Moon bisa melepaskan kutukan mereka. Joachim berjanji akan membantunya jika ia bisa mencarikan mata panah suci pada seseorang. Dan Aguirre pun akhirnya setuju. Joachim pun akhirnya membukakan aliran sungai agar mengenai patung Aguirre dan pasukannya, dan mereka pun terbebas dari penjara. Keesokan paginya, Frank menginginkan mata anak panah suci yang ada pada Lily. Ia meminta Proxima untuk mencurinya. Di luar dugaan, mereka harus berhadapan dengan perairan dangkal yang memiliki arus kencang dan air terjun di depannya. Jika jatuh ke sana, konon katanya mereka tidak akan selamat. Dengan skill yang sangat amat hebat, Frank berhasil membawa perahunya menjauh dari air terjun dan menuju jalur yang aman. Akibat terguncang ketika melewati badai, Proxima gagal mengambil mata anak panahnya. Ketika Frank dan McGregor mencari kayu bakar untuk bahan bakar perahu, Lily menemukan rahasia besar terkait masa lalu Frank. Pria ini ternyata dulunya pernah berusaha mencari pohon Tears of the Moon. Ia bahkan memiliki banyak peta dan catatan terkait pohon itu. Saat ditanya, Frank mengaku sudah berhenti mencari pohon suci itu karena ia tidak pernah dan menganggap pohon keramat itu hanyalah mitos. Tapi ia jadi yakin kembali setelah melihat mata anak panah suci yang ada pada Lily. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, mereka dibidik oleh suku asli hutan Amazon. Setelah sadar, mereka mendapati bahwa mereka dibawa ke tempat tinggalnya yang berada di atas pohon besar. Mereka dihadapkan oleh kepala suku. Frank mencoba menggunakan bahasa mereka, serta memberitahu kalau kita memiliki mata panah suci. Kepala suku memintanya agar memberikan mata panah suci tersebut. Akan tetapi, Lily menolak dan melepaskan ikatannya lalu bersiap untuk menyerang para suku-suku itu. Kepala suku lalu mendekat dan membuka topengnya dan ternyata mengenali Frank. Mereka ternyata tidak berbahaya. Itu hanyalah akal-akalan Frank agar ia bisa mendapatkan mata panah suci yang ada pada Lily. Lily menampar Frank karena pria ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Setelah itu, kepala suku bernama Trader Sam menerjemahkan tafsiran yang ada pada mata panah suci ini. Ia menjelaskan bahwa pohon yang mereka cari terletak di Water of Stone, tepat di bawah bulan menangis. Untuk menumbuhkan pohonnya, mereka harus menemukan potongan hati. Mereka harus tepat tiba di 2-3 hari dari sekarang, karena saat itulah bulan sedang menangis, katanya. Ketika sedang beristirahat, Don Aguirre datang mengganggu mereka untuk mendapatkan mata panah suci. Ia bangkit kembali dan menjadi monster immortal yang dipenuhi ular. Tidak hanya itu, monster-monster lain teman Aguirre juga datang dengan wujud yang berbeda-beda. Ada yang menyerupai akar kayu, katak, dan juga lebah. Parece sorprendido.
Just leave me alone. That was a just. Mereka berhasil merampas kalung mata panah yang ada pada Lily. Frank pun bertarung dengan Aguirre untuk merampas kembali kalung itu. Namun sayangnya Frank terkena tusukan. Saat itu juga Frank mendapatkan mata panahnya lalu melemparnya kembali kepada Lily. Ia pun terjatuh ke sungai. Lily dan Gregor melarikan diri. Akan tetapi kaki Gregor patah sehingga ia harus meninggalkannya. Kepala suku memberitahu bahwa Lily harus meninggalkan sungai dan biar ia yang menjaga Gregor. Lily dikejar oleh Aguirre dan teman-temannya. Ketika hampir berhasil mengambil anak panah, Aguirre dan teman-temannya ditarik oleh akar pepohonan dan mengembalikan mereka lagi ke tepi sungai. Mereka hanya bisa hidup di area tepi sungai dan harus terkena air. Untuk itulah mereka memerlukan mata panah itu dan juga mencari pohon Tears of the Moon. Pada pagi harinya, Lily kembali bertemu dengan McGregor dan ia juga berhasil menemukan Frank yang ternyata masih hidup. Dan mereka terkejut karena tidak ada darah sama sekali padahal belati masih menancap di dadanya serta terlilit akar pohon. Dengan hal tersebut, Frank memberitahu bahwa dirinya hampir berusia 400 tahun. Ia bernama Francisco Lopez de Heredia dan dia adalah temannya Don Aguirre mencari Tears of the Moon di 400 tahun yang lalu. Mereka mencari Tears of the Moon untuk menyembuhkan penyakit parah putri Aguirre. Namun perjalanan berubah menjadi tragedi karena kekejaman Aguirre terhadap suku penjaga pohon yang membuat mereka dikutuk menjadi abadi dan terperangkap di Amazon. Lily mencabut belati tersebut dari tubuh Frank dan meminta Gregor kembali ke Porto karena kakinya patah dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pencarian mereka. Di sisi lain, Lebah, salah satu makhluk immortal, menemui Joachim untuk memberitahu bahwa Aguirre sudah menemukan mata panahnya dan menunjukkan lokasinya kepada Joachim. Kepala suku yang sedang mengantarkan Gregor menaiki perahu ke Portobello disergap oleh Joachim dan anak buahnya. Kepala suku pun melarikan diri dengan cara berenang dan meninggalkan Gregor sendiri dan disandra. Joachim memaksa Gregor untuk membawanya ke lokasi Lily berada. Setelah diancam, akhirnya ia memberitahu di mana posisi Lily berada. Keesokan harinya, Lily dan Frank berhasil tiba di La Lunarota, tempat pohon Tears of the Moon berada. Mereka juga menemukan Water of the Stone yang ada di permukaan bawah sungai. Kemudian, Frank berenang ke Water of the Stone dan terhalang karena jalan untuk masuk ke sana terlalu kecil dan tubuhnya terlalu besar. Frank meminta Lily untuk masuk ke dalam agar bisa memasuki tempat tersebut. Lily yang tak bisa berenang jelas menolaknya. Dengan terpaksa, Lily memberanikan diri untuk berenang dan dibantu oleh Frank. Ketika di dalam, Lily berhasil membukakan pintu yang membuat air tersedot ke bawah sebelum ia kehabisan nafas lalu pingsan. Lily dan Frank naik ke dasar dan menyadarkan Lily. Di sini, Lily mulai menyukai Frank dan berencana memberikan kelopak bunga yang mereka cari untuk menghilangkan kutukan Frank dan menjalani kehidupan normal bersama Lily di London. Lalu Frank menolak. Di saat itu juga mereka dikejutkan oleh kapal Joachim yang tiba-tiba ada di sisi tebing. Lalu Joachim keluar sambil menyandra Gregor dan meminta pasukannya menyerbu dan menjalankan perahunya masuk ke dalam gua. Mereka menemukan pohon tersebut telah mati. Untuk menghidupkannya, Lily dan Frank harus menyatukan potongan anak panah pada Lily dengan kepingan yang ada di dinding goa. Setelah berhasil menyatukannya, pohon tersebut hidup dan tumbuh penuh bunga. Joachim yang serakah tidak mau berbagi, ia mengacukan pistol dan mengatakan bahwa hanya ada 2 bunga yang boleh diambil. Satu untuk dia dan satu lagi untuk Lily atau Frank.
Lily dan Frank menyusun rencana agar bisa menipu Jo-him. Lily kemudian menembakkan Frank yang membuat Jo-him berpikir bahwa Frank telah tewas. Padahal Frank memiliki kutukan yang membuat dia tidak bisa mati. Di saat Lily dan Jo-him memetik bunga, di saat itulah Frank menghabisi anak buah Jo-him. Sesuai namanya, bunga itu hanya bisa mekar jika disinari oleh cahaya rembulan yang masuk di celah dinding goa. Dan perlahan, sinar rembulan perlahan habis beriringan dengan hancur dan layunya bunga-bunga itu. The tree is dying. The moon is setting. Dengan kecerdikan Lily berhasil memetik bunga yang tersisa. Sedangkan Jo-him dia kembali tertipu tak mendapatkan apapun. Tak hanya bunga, ranting dan juga pohon mendadak mati dan rapuh ketika cahaya rembulan meredup. Jo-him mencoba merebut bunga terakhir yang ada pada Lily, tapi Lily dengan cekatan membuang bunganya ke bawah dan disambut oleh Frank. Di waktu yang bersamaan, Aguirre dan teman-temannya datang. Jo-him pun diserang karena tidak menepati janjinya. Setelah itu, mereka mengejar Frank karena bunga ada pada Frank. Frank secara diam-diam memberikan bunga tersebut kepada Gregor. Lalu, ia langsung pergi menuju pintu goa untuk mendapatkan kapalnya agar saluran air tertutup, yang nantinya akan membuat Aguirre dan para pasukannya menjadi patung, termasuk Frank sendiri. Setelah menabrakkan perahunya, air pun langsung surut dan mereka semua tertarik ke dinding lalu berubah menjadi patung. Lily dan Gregor menangis menyayangkan Frank yang menjadi batu. Lily memberikan bunga satu-satunya itu kepada patung Frank berharap bunga itu dapat melepaskan kutukan yang ada pada Frank. Setelah ditunggu-tunggu tak ada reaksi apa-apa. Mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan goa. Hanya Proxima yang masih menunggu di sana. Tetapi beberapa saat kemudian batu Frank retak dan akhirnya ia terbebas dan lepas dari kutukan. Lalu Lily dan Gregor kembali masuk ke goa. Film ditutup dengan mereka dan Proxima berpelukan bahagia. Tidak hanya itu, ketika sinar rembulan masuk ke goa, sekuntum bunga terlihat mekar, dan Lily berhasil mendapatkannya. Yang artinya Lily menemukan obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mereka kembali ke London, di mana Gregor menceritakan petualangannya menemukan bunga Tears of the Moon. Audiensnya pun kini percaya, dan mau mendanai ekspedisi kedua mereka untuk mengambil bunga Tears of the Moon. Akan tetapi Gregor menolak dan memilih pergi. Sementara Lily dan Frank menjadi sepasang kekasih, dan film pun berakhir. Sungguh cerita yang sangat menarik, film fantasi yang bisa ditonton oleh segala kalangan. Mimin mohon maaf jika belakangan ini Mimin tidak aktif atau hilang kabar, bisa dibilang hilang kabar. Tapi teman-teman tenang aja karena tahun ini insya Allah Mimin akan kembali aktif. Oke baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Bagi yang ingin support channel ini silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan juga lupa untuk membagikan link video atau channel ini ke rekan-rekannya sekalian. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.